mengenai komunitas. Komunitas ada eksternal, ada internal. Kalau di eksternal kita bisa milih-milih. Kalau di internal terutama keluarga, mulai orang tua, saudara, anak dan istri. Itu bagaimana? Ya. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Memang tugas kita, tugas kita itu kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tugas kita ini hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Urusan dia mendapatkan hidayah itu serahkan kepada Allah. Lah, sebelum kita menyampaikan itu kita harus mengaca diri. Sebelum kita ini ingin mempengaruhi orang, itu kita harus lihat diri kita. Maksudnya apa? Akhlak kita bagaimana? Akhlak kita bagaimana? Coba kita lihat Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, ada 5 bekal yang dibekali oleh Allah kepada Rasulullah dengan sifat-sifatnya apa? Napa? Fatonah, amanah, siddiq, tabligh, 4 Ini para jamaah. Dan ingat Rasulullah, inni bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Orang, Pak, dia tidak akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dan sebagainya. Dia akan melihat akhlak kelompok sampean. Ini akhlak kelompok sampean, tutur katanya bagus. Ini tutur katanya bagus, satu orang akan tertarik. Akhlaknya bagus, adab-adabnya dengan orang tua bagus, menjalin silaturahminya dengan saudara-saudara bagus. Insya Allah orang seperti itu bicaranya akan diperhitungkan. Walaupun dia tidak menerima, akan diperhitungkan. Uang nek akhlaknya elek, Pak, kate ngomongi wong, walah kon dhewe yang ngono, pasti begitu. Kita mboten. Akhlak kita kedepankan. Bagaimana kita berakhlak sama orang tua, berakhlak dengan anak istri, berakhlak dengan saudara. Kemudian menyampaikan sesuatu itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sampaikan dengan hikmah, bil Quran was sunnah, wal diiringi mau'izatil hasanah, dengan tutur kata penyampaian yang baik. Yang namanya penyampaian yang baik itu, Pak, melihat siapa yang diajak bicara. Kalau yang kita ajak bicara orangnya gaya hidupnya seperti ini, atau pejabat atau petani, itu berbeda, Pak. Tingkatannya berbeda, cara penyampaiannya berbeda. Itu namanya mau'izatil hasanah. Bil hikmah kita harus bisa menyelami. Makanya ada uslub dakwah. Uslub dakwah itu bagaimana cara kita ngomong sama mad'u yang diajak bicara. Jangan sampai kita ngomong pada orang tua tapi kita itu ngomongnya petetang-petenteng. Gurui. Sifat gurui wong tua itu hati-hati. Sak pinter-pinter iku lho mbak sampean, nek jenenge anak, walaupun profesor, walaupun pangkatnya jenderal, di depan orang tua tetap anak itu. Tetap anak. Jadi sekali lagi tugas kita adalah menyampaikan. Yang kedua, yang pertama tugas kita menyampaikan. Ini namanya hidayah taufikiyah. Hidayah taufikiyah itu petunjuk dari seseorang. Dia nerima atau tidak itu ada hubungannya dengan hidayah irsadiyah.
hidayah kualik ya tadi ya. Kualik saya tadi ya. Kalau dari manusia itu hidayah irsadiyah. Kalau dari Allah itu hidayah taufikiyah. Maksudnya apa? Sampean walaupun gak gawe dalil, cuma hanya sekedar dengan ngomong, kemudian dia mau melaksanakan, ya, mau melaksanakan, ya itu bagus. Menurut Quran hadisnya sudah betul. Dia mau melaksanakan, berarti dia dapat mendapatkan dua hidayah, hidayah irsadiyah, juga hidayah taufikiyah. Ya. Kalau dia tidak digendaki Allah, walaupun sampean kasih dalil, sampean buka no kitab sak lemari, kalau tidak dikasih hidayah sama Allah, dia tidak akan menerima. Ya, makanya dalam muqaddimah sering disampaikan, man yudhillahu bihi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdillahi fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi Allah petunjuk, tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menyesatkan dia. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang diberi Allah kesesatan, tidak ada satu orang pun yang mampu memberi hidayah di dia. Paham ya? Tugas kita hanya menyampaikan, dan pelajaran sudah banyak, mulai istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya Nabi Nuh saja tidak bisa memberi hidayah anak dan istrinya. Kita betul. Istrinya seorang nabi. Ya. Nabi Daud, ya. Nabi Lot, ya. Nabi Lot istrinya saja. Nah. Kemudian sinten malih? Nabi Ibrahim, bapak nih malah memiliki pabrik Tuhan. Nabi Ibrahim dakwahnya supaya nyembah Allah, malah dia bikin Tuhan sendiri, pabriknya bisa. Ya, bahkan sampai Rasulullah SAW juga tidak mampu memberi petunjuk oleh kepada pamannya. Abu Thalib. Ini para jamaah, jadi tugas kelompok sampean hanya menyampaikan, tapi ingat, menyampaikan itu satu, tunjukkan akhlak kelompok sampean yang terbaik di hadapan orang-orang internal kita. Paham ya? Kemudian sampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Insyaallah. Dan yang kedua, doakan. Doa penting. Ya. Doa kepada Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan orang-orang dekat kita. Ya. Doakan tentang agamanya. Doakan tentang kebahagiaan dunia akhiratnya. Insya Allah ini yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jangan dijauhi, jangan ditakdir, hati-hati, jangan ditakdir. Ketika kelompok sampean diajak acara yang tidak ada syariatnya, ya cukup kita menolak, tolaklah dengan baik. Jangan menghindar. Kita kan seringnya menghindar, kita betul. Jangan menghindar, katakan. Katakan ini mohon maaf, karena Rasulullah nggak mengamalkan ini, jadi saya tidak ikut berpartisipasi. Tapi monggo jenengan kalau mengamalkan silakan. Tapi kalau bisa jangan dilakukan. Tapi kalau jenengan tetap melakukan, monggo. Tapi saya tidak akan melakukan. Terus terang saja, nggak usah sembunyi, nggak usah alasan aku ono acara, ono barengan undangan dan sebagainya. Ya, engkau menian acara mana? Ngunu terus sampean, bijuk terus. Ya, tapi ketika kita katakan bahwasanya ini tidak ada ajaran dalam Islam, Rasulullah nggak mengajarkan, Allah tidak mengajarkan, insya Allah mereka juga lama-lama akan tahu dengan sendirinya. Saat itu akan tahu dengan sendirinya, dan insya Allah lama-lama juga akan toleransi terhadap kita juga. Sehingga kalau misalnya tidak usah bejuk, nggak usah melarikan diri, tidak usah sembunyi, wis ngomong aja terus terang, nggak apa-apa. Masalah hidayah, barangkali dengan sampean berkata seperti itu, oh berarti awakmu siji mbek aku. Ya, dia akan menilai siji, tapi akhlak sampean baik, dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan anak istri baik, dia akan iri itu pasti, dia akan menilai. Siapa tahu dengan hidayah, dengan
contoh yang baik itu dia akan mendapatkan hidayah.